Tuhan. Saudara, izinkanlah saya pada kesempatan saat hari ini membagikan setiap kebenaran firman Tuhan buat setiap kalian semua. Sekali lagi shalom buat saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Saudara, dimanapun kita berada di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, mungkin satu ketika kita pernah mengalami dalam momen-momen dalam hidup kita semua. Kalian lagi scroll Instagram, kalian lagi scroll TikTok, kalian lagi scroll ya, baik juga YouTube dan lain sebagainya. Lalu kemudian kalian menemuin video keluarga yang sempurna. Papanya lagi peluk-pelukan sama anaknya, lagi ngobrol santai, atau lagi ngasih surprise buat ulang tahun ya anak papanya ini. Dan di saat yang sama kalian tanpa kalian sadari ada sesuatu yang berat di dada kalian semua. Sebuah pertanyaan yang mungkin jarang kalian ungkapkan. Gimana ya rasanya punya papa kayak gitu? Gimana ya rasanya punya papa kayaknya baik banget, dikasih kado dan lain sebagainya. Saudara, bagi banyak dari kita, kata ayah atau papa atau bapak, ya pokoknya father itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu bukan gambaran yang hangat. Mungkin banyak dari kita ya ketika kita mengatakan papa, itu bukan gambaran yang hangat. Dia mungkin justru gambaran yang kosong. Kursi kosong di acara sekolah, janji kosong yang gak pernah ditepati di dalam setiap kehidupannya, atau bahkan suara yang mengisi rumah dengan ketakutan dalam setiap kehidupan kalian semua, orang-orang muda. Bukan keamanan. Luka ini nyata. Apalagi dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang keras, dan lain sebagainya. Dan itu melukai setiap kehidupan orang-orang muda. Saudara, dia berdampak pada bagaimana kita melihat diri sendiri. Bagaimana kita membangun hubungan, dan bahkan pada kesehatan mental setiap orang-orang muda. Tapi hari ini, saya mau menyampaikan sebuah kabar yang bukan sekedar teori. Ada sebuah kebenaran yang ingin membalikkan semua narasi yang rusak mengenai gambar papa tadi. Ada seorang bapa yang gambarannya tentang ayah itu sempurna. Dan dia ingin kalian semua mengenal Bapa yang di sorga. Saudara, bayangkan sebuah museum pribadi di dalam hatimu. Lalu kemudian di museum itu ada sebuah ruangan khusus. Dan di ruangan itu tergantung sebuah lukisan. Ya, lukisan-lukisan tentang Bapa atau Allah. Sekarang kalian coba lukiskan itu. Apa yang kalian lihat? Mungkin ada wajah yang murung. Mungkin ada wajah yang menghakimi. Mungkin matanya penuh dengan kekecewaan. Mungkin bahkan lukisan yang kalian tulis itu dan gambar itu samar-samar. Karena kalian tidak pernah benar-benar punya gambaran yang jelas mengenai Bapa. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selama ini siapa yang menjadi pelukisnya? Mungkin pengalamanmu dengan papamu di bumi ini. Mungkin perkataan yang keras pernah dilontarkan kepadamu. Mungkin kata-kata kasar pernah disampaikan papamu di bumi ini. Mungkin rasa ditelantarkan, ditinggalkan. Apalagi kalau misalkan rumah tangga yang broken, yang ya Bapak Ibu Saudara yang bercerai di tengah jalan, dan akhirnya menimbulkan luka bagi setiap anak-anak mereka. Tanpa sadar kita mengira lukisan itulah wajah Allah yang sesungguhnya. Kita lari dari Allah karena kita takut kepada Allah. Saudara, kita merasa dia tidak peduli dalam setiap kehidupan kita semua. Karena kita menggambarkan Bapa yang di surga seperti Bapa yang di bumi yang kalian alami dalam setiap pengalaman-pengalaman hidup kalian semua. Tetapi hari ini firman Tuhan datang seperti seorang yang memulihkan lukisan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan dia berkata, bolehkah aku memperbaiki lukisan itu? Bolehkah aku memperbaiki lukisan itu? Bolehkah aku menunjukkan kepadamu wajahku yang sesungguhnya? Dia membawa kuas dan cat kebenaran untuk menimpa semua gambaran yang keliru mengenai Bapa atau ayah atau figur Papa. Saudara, inilah undangan untuk kita hari ini. Izinkanlah dia memulihkan gambaran tentang Bapa di hatimu dan di hatiku.
Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, waktu saya kecil ada konsep tentang Bapa Surgawi ini yang agak abstrak, gak jelas ya Bapak Ibu Saudari pada waktu saya kecil. Tetapi suatu hari guru sekolah minggu, dia bercerita dengan sangat indahnya, anak-anak, kita ini punya Bapa di sorga yang selalu mendengar doa kita. Lalu kemudian pulang sekolah saya mencoba, saya berdoa dengan kusuk Bapa Surgawi. Aku minta es krim dong, aku minta coklat dong. Saudara, tidak ada es krim yang jatuh dari langit. Lalu kemudian esoknya lagi saya coba lagi, Bapa Surgawi, aku minta dong sepeda baru. Enggak juga dikasih Bapak Ibu Saudari. Lalu saya berpikir, sama saja lah. Bapak di surga ini kayak Bapak di rumah saja. Janjinya enggak pernah ditepati. Saudara, ternyata bertahun-tahun kemudian saya sadar. Kesalahan-kesalahan pemahaman saya waktu kecil itu sama seperti kesalahan banyak orang. Banyak dari kita. Kita mengira Bapa Surgawi itu seperti mesin penjual otomatis. Ya, kita masukkan setiap doa, lalu kemudian nanti keluar barang. Atau lebih parahnya saudara dikasih oleh Tuhan, karena pengalaman dengan papa duniawi, saudara dan saya mengira dia tidak mendengar atau dia tidak peduli dalam setiap kehidupan kalian semua. Padahal ternyata dia bukan ayah yang pelit. Dia bukan Allah yang sibuk. Tetapi dia adalah Bapa yang begitu pengasih sampai-sampai dia memberikan hadiah terbesar yang tidak bisa dibeli dengan uang. Yaitu anaknya yang tunggal melalui Yesus Kristus. Dan kadang dia bilang, tunggu atau tidak untuk permintaan-permintaan es krim kita itu. Ya, seperti saya tadi. Karena dia sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik. Dan hari ini kita mau belajar membedakan, Bapak Ibu Saudari, teman-teman semua, mana ayah dunia yang mungkin mengecewakan dan mana Bapa Surgawi yang setia dan baik secara sempurna di dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya mau mengajak kita semua untuk memahami kasih Bapa Surgawi di tengah-tengah luka keluarga yang tentunya bisa berdampak kepada isu kesehatan mental dan keluarga menjadi broken home. Ya, dan itu Bapak Ibu Saudari sangat tinggi di generasi kalian. Ya, khususnya Gen Z dimanapun kalian berada. Saudara, kalian Gen Z ini tumbuh di era medsos yang berkembang. Teknologi yang berkembang secara cepat. Di mana semuanya terlihat sempurna. Tetapi di balik layar banyak dari kita yang punya luka yang sama. Luka karena figur orang tua atau papa. Mungkin papamu jarang ada karena sibuk bekerja. Atau memang secara fisik sudah tidak ada. Dia dipanggil pulang, entah dia diambil lagi sama perempuan yang lain dan lain sebagainya. Mungkin ayahmu atau papamu keras secara emosi dan sulit untuk diajak bicara. Baru diajak bicara dikit udah marah. Baru diajak ya bicara sedikit udah menghakimi. Ya, di dalam setiap kehidupan kalian semua. Mungkin juga papamu tidak memenuhi secara ekspektasi. Dia berjanji tetapi tidak pernah ditepati. Ya deh, nanti deh papa beliin, tapi gak pernah ditepati di dalam setiap kehidupan kalian semua. Atau dalam kasus terburuk, dia melukaimu secara fisik, secara mental. Ada papa-papa yang melukai anak-anaknya secara fisik, dihajar, ya, kalau anak perempuan disakiti secara fisik. Saudara ini kasih lihat Tuhan akan ada atau ada bapak-bapak yang bejat dalam tanda kutip, ya, malah melakukan hal-hal yang tidak benar kepada anak perempuannya. Saudara ini kasih lihat Tuhan. Saudara, luka ini bukan hal yang sepele. Ini yang membuat setiap generasi muda menjadi insecure, sulit percaya orang, serta punya kecenderungan, saudara ini kasih lihat Tuhan, untuk takut ditinggalkan di dalam setiap hidup mereka. Ini sangat berdampak kepada kesehatan mental setiap orang-orang muda. Anxiety, ya, trust issue, sampai kepada depresi yang bisa berawal dari sini nih. Dari seorang bapak yang gak pernah hadir di rumah, ya, gak pernah kasihnya ada di rumah. Mukanya sih ada, wajahnya ada, tetapi kasihnya itu tidak ada di dalam setiap kehidupan rumah kita. Saudara, ini bukan hal yang sepele dalam setiap kehidupan kita semua. Dan jika kamu membawa luka ini sampai hari ini, ada sebuah kabar baik yang saya mau sampaikan pada kesempatan saat hari ini. Ada seorang bapak yang gambarannya mungkin sudah rusak karena pengalamanmu itu.
Tetapi dia ingin memperkenalkan dirinya kembali kepadamu. Dia adalah Bapa surgawi, di mana Tuhan Yesus mengajarkan juga dalam setiap doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga. Kamu punya Bapa, Bapamu ada di sorga, di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, yang pertama saya mau mengajak kita semua, mari kasih Bapa surgawi itu melampaui di dalam setiap luka keluarga, di dalam setiap hidupmu dan hidupku. Yang pertama, akuilah luka itu nyata. Di dalam Mazmur 34 ayat 18 firman Tuhan berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudara, akuilah luka itu nyata di dalam setiap kehidupanmu kalau engkau pernah dilukai oleh papa jasmanimu. Langkah pertama adalah jangan pernah menyangkal. Izinkanlah dirimu untuk berkata, iya, saya terluka. Papa saya di dunia ini tidak sempurna, dan dia seringkali menyakiti hati saya. Saudara, ketika engkau menyampaikan hal ini terlebih dalam hadirat Tuhan, Tuhan tidak marah ketika kamu jujur tentang lukamu. Justru dia paling dekat dengan kamu dan saya saat kita semua sedang patah hati, saat kita sedang remuk jiwa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman muda, mental health issue ya di dalam setiap kehidupan kita semua, ya itu valid di hadapannya. Saudara pernah mengalami mental yang terganggu karena kerasnya orang tua, kasarnya setiap kehidupan mereka kepada kalian semua. Saudara, akuilah luka ini. Ketika kita mengakui luka ini, saudara, ini adalah langkah pertama untuk kita disembuhkan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Akuilah luka itu nyata di dalam setiap hidup saudara. Allah bukanlah Allah yang menjauh dari setiap penderitaan-penderitaan kita. Dia justru paling aktif, dia hadir tepat di tengah-tengah luka saudara dan luka saya. Saudara, Mazmur 34 ayat yang ke-18 bukanlah ayat teori, itu adalah janji Tuhan di dalam setiap hidup kita semua. Orang yang patah hati dan remuk jiwa itu menggambarkan kondisi mental dan emosional yang hancur. Persis seperti perasaan anxiety, depresi, dan kepahitan yang berasal dari keluarga atau luka di dalam keluarga. Allah tidak terancam oleh kejujuran emosional kita semua. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, bayangkan Daud, dia diurapi jadi raja, tetapi kemudian dikejar-kejar Raja Saul yang ingin membunuhnya. Dia harus bersembunyi, hidup di dalam ketakutan dan merasa dikhianati di dalam setiap kehidupan Daud. Akan dalam banyak Mazmur, ya, contohnya dalam Mazmur 13, dia mengatakan, berapa lama lagi Tuhan? Dia dengan jujur berseru kepada Tuhan, aku capek Tuhan, aku takut. Kenapa ini terjadi dalam setiap hidupku? Saudara, Daud adalah contoh utama bahwa orang yang dekat dengan Tuhan pun boleh berkata, aku ini sedang tidak baik-baik saja. Amin, saudari. Aku sedang tidak baik-baik saja, dan Daud itu jujur. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kalian merasakan hal yang sama seperti Daud, saudara bisa tuliskan itu atau katakan dengan lantang kepada setiap, mungkin saudara mau curhat ke temanmu, mungkin saudara mau curhat kepada kakak rohanimu, atau saudara mau curhat langsung kepada Tuhan. Saudara bisa katakan dengan lantang, papaku tidak pernah hadir di acara sekolahku. Papaku itu sangat menyakitiku. Aku merasa tidak pernah cukup baik di matanya. Padahal aku sudah ranking 3, ranking 2, tapi dia tetap minta supaya ranking 1. Masih dipukul, masih tidak menghargai, dan lain sebagainya. Saudara, akuilah dengan spesifik. Sehingga Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, kita boleh terus belajar, ya, menyampaikan ini dalam hadirat Tuhan. Dan kepada setiap orang-orang yang kita percayai, khususnya dalam kerohanian, dalam setiap hidup mereka. Saudara, gantilah doa yang sok rohani dengan doa yang jujur. Katakan kepada Tuhan, Bapa, aku marah. Bapa, aku kecewa, hatiku sakit. Karena ingat hal ini, aku digebukin, aku ditonjokin, pokoknya parah, dikata-katain dan lain sebagainya. Hatiku sakit karena ingat hal ini, tolong aku Tuhan. Tuhan, tolong aku. Dan Tuhan bisa menangani Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya.
Jangan saudara berpura-pura kalau saudara sedang mengalami hal ini. Akui itu di hadapan Tuhan. Saudara butuh pertolongan Tuhan. Katakan, aku memerlukanmu Bapa. Aku memerlukan kasih-Mu untuk dapat mengampuni orang tuaku. Saudara, banyak ya anak-anak yang lari daripada rumahnya. Karena apa? Karena dia benci sama papanya. Banyak. Dan banyak papa-papa cuman bisa bikin anak tapi tidak bisa mendidik anak di dalam takut akan Tuhan. Ya, sama kayak kucing saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bisa punya anak banyak tapi tidak pernah bisa mendidik. Saudara, ayo, kita ini bukan seperti itu. Saudara dan saya punya anak, didiklah mereka di dalam takut akan Tuhan. Di dalam kasih, jangan pernah lukai hati anak-anakmu dengan kata-kata yang menyakitkan. Ya, dengan hajaran-hajaran. Sekalipun saudara menghajar dalam setiap hidup anak-anakmu, saudara diberikan ruang untuk hajar itu di mana tuh? Di belakang, ya di bokong Bapak Ibu Saudari. Ya tapi pun itu pun saudara yang kasih oleh Tuhan gak boleh keras-keras. Ya, tapi kalau saudara hajar di kepala itu kan bisa menimbulkan geger otak. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau saudara hajar di tangan bisa patah tulangnya. Saudara diberikan tuh di bokong untuk apa? Diingatkan anak kalau memang anakmu bandel. Ya, di dalam setiap kehidupan kita semua, ayo. Akuilah lukamu. Saudara, ketika kita mengakui luka itu juga berarti kita berani mencari konselor atau psikolog dalam setiap kehidupan saudara. Kalau memang saudara terganggu dengan hal-hal ini. Ini bukan tanda kita kurang iman. Tetapi ini tindakan iman. Bahwa Tuhan bisa menyembuhkan melalui berbagai saluran di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kalau saudara percaya kepada channel Pastor Ndeso, sampaikan di chat Pastor Ndeso. Pastor, saya ini sedang bergumul dalam hal ini dan hal ini. Tolong doakan kami. Ya, kalau saudara ada pergumulan-pergumulan tertentu, saudara bisa sampaikan kepada saya. Nanti saya bersama istri yang akan membaca dan mendoakan setiap doa-doa yang masuk atau pokok-pokok doa yang masuk. Ini yang pertama saya mau mengajak kita semua, ayo. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, untuk memahami kasih Bapa di sorgawi di tengah-tengah luka keluarga. Saudara, yang pertama saya mengajak, akuilah luka itu di dalam setiap hidup saudara. Yang kedua, saudara pisahkanlah gambaran Papa duniawi dengan Bapa di surga. Pisahkan. Roma 8 ayat 15 dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu kembali hidup di dalam ketakutan. Tetapi kamu telah menerima roh yang mengangkat kamu menjadi anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kata Aba di sini saudara yang dikasih oleh Tuhan adalah kata yang sangat intim dalam bahasa Aram. Artinya kurang lebih papa, daddy, ya, bukan hanya father, tapi daddy. Daddy itu mesra sekali. Seorang anak memanggil papanya itu mesra dengan daddy. Itulah kata Aba. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah kunci utamanya. Kamu harus memisahkan gambaran papa duniawimu dengan karakter Bapa surgawi yang justru jauh berbeda. Ya, mungkin ada yang sama, tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan mungkin berapa persen samanya itu kan? Kalau Bapa surgawi jelas perfect 100%. Mungkin Bapa duniawimu juga mungkin ada yang bisa mencerminkan Bapa surgawi walaupun tidak sama persis. Mungkin nilainya 70%, 80%. Ya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tetapi ada Bapa-Bapa duniawi yang seringkali pada umumnya itu di bawah 50% semua. Tidak mencerminkan Bapa surgawi di dalam setiap hidup mereka. Saudara, ayo. Kita harus pisahkan gambaran Papa duniawimu dengan karakter Bapa surgawi. Kalau Papa duniawi yang mungkin kamu alami di dalam setiap kehidupanmu, mungkin dia absen. Dia jarang ada di rumahmu. Dia jarang ada di sekolahmu. Tempat di mana kau membutuhkan setiap sandarannya, ketika kau mau curhat dia tidak ada, dia jarang ada. Tetapi Bapa surgawimu, dia selalu hadir. Ya, di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dia selalu hadir buat saudara dan saya. Beda dengan Bapa duniawimu yang absen, jarang ada di rumah. Entah karena kerja, entah karena sudah diambil wewek gombel, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dan lain sebagainya. Saudara, Papa duniawimu di dalam setiap kehidupanmu, ya, dia mencintai mungkin dalam setiap kehidupan saudara dan saya dengan kondisi-kondisi tertentu.
Ya cintanya mungkin berdasarkan prestasi. Kalau kamu berprestasi, ku beliin ini nanti. Kalau kau berprestasi nanti ku jagain kau dalam hal ini dan lain sebagainya. Sifatnya kondisional. Ya, kalau kamu pintar, kalau kamu nilaimu bagus, kalau kamu begini, maka aku akan begini, kata Bapa duniawimu. Tetapi kata firman Tuhan, saudari, Bapa surgawimu, dia mengasihimu tanpa syarat. Amin. Dia mengasihimu tanpa syarat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan Kristus mati untuk setiap kehidupan kita semua ketika kita masih berdosa. Di dalam Roma 5 ayat yang ke-8. Saudara, Bapa duniawimu, mungkin dia kritis, mungkin dia menghakimimu, tetapi Bapa surgawi, dia maha pengampun dan dia penuh dengan anugerah. Makanya datanglah dalam hadirat Bapa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini saya nggak bisa gambarkan ya dengan setiap apapun yang bisa kita alami. Tetapi saudara harus alami itu sendiri dalam setiap hidupmu. Datanglah dalam hadirat Allah. Karena dia Allah yang mengampuni. Dia Bapa yang penuh dengan anugerah. Saudara, kita bisa memanggil Bapa atau mungkin Babe dalam bahasa Betawi kan juga bisa tuh ya. Babe, Babeku yang di sorge. Terima kasih ya Be, aku mau curhat nih Be. Ya, tetapi dengan sikap hormat, saudara yang kasih oleh Tuhan ya. Ingat, dengan sikap hormat walaupun ada kesan mesra di situ, tetap kita harus menghormati Bapa. Ya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara, kita tahu Bapa kita maha pengampun dan penuh dengan anugerah. Bukan seperti Bapa duniawi yang sering kali kritis dan menghakimi. Padahal sudah mendapat nilai yang baik, masih dihakimi. Padahal kita sudah bekerja keras, masih saja ada yang kurang. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya pernah waktu saya masih muda, saya sampaikan kepada pacar saya dulu. Ya, saudari yang sekarang menjadi istri saya. Udah, kalau orang tua tuh gak perlu dilawan, gak usah dilawan. Pasti kalah kita. Ya, mau sebenar apapun kita ngomong saudari ya, kita punya alasan-alasan tertentu, pasti saja salah. Ya namanya juga anak-anak saudari yang kasih oleh Tuhan. Ya, kita ngomong sama orang tua, ya pasti ada saudari dia gak mau kalah. Atau mereka tidak mau kalah dalam setiap kehidupan mereka. Saudara, inilah gambaran Bapa duniawi. Lalu kemudian Bapa duniawi, dia Bapa tidak dapat diandalkan. Tidak dapat diandalkan. Satu ketika bisa meninggalkan setiap kehidupanmu dan kehidupan keluarganya. Tetapi Bapa surgawi, dia selalu setia. Amin. Bapa surgawi selalu setia. Sedangkan Bapa duniawi juga, saudara, bisa menimbulkan sumber luka di dalam setiap kehidupan, baik pasangannya, baik anak-anaknya. Dia bisa menimbulkan sumber luka di dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Ya, makanya saudara, saya rindu setiap bapak-bapak yang mendengar ini, jadikan rumahmu ya adalah tempat yang aman, nyaman buat anak-anakmu untuk berinteraksi ya dengan setiap kehidupan orang tuanya, adik-adiknya ataupun saudara-saudaranya yang lain. Jangan jadikan rumahmu ya kesannya monster, Bapak Ibu Saudara, kesannya ada ketakutan anak-anakmu nggak bisa curhat sama kalian semua. Saudara, seringkali Bapak duniawi itu menjadi sumber luka dalam setiap kehidupannya, ya kehidupan anak-anaknya. Tetapi Bapak surgawi, dia adalah sumber pemulihan. Kalau kalian terluka di dalam setiap kehidupanmu, datanglah kepada Bapamu. Dialah sumber pemulihan dalam setiap kehidupan kita semua. Dia bukan Bapa yang galak, ya. Dia bukan Bapa yang galak di langit yang siap menghukummu, menghakimimu karena salah langkah lalu kemudian ada petir tiba-tiba gitu Bapak Ibu Saudara, petirnya Thor gitu ya saudara yang kasih oleh Tuhan. Ya, tetapi dia adalah Bapa yang mendekapmu ketika engkau salah, bahkan ketika engkau sudah jauh dari jauh datang, dia sudah mendekapmu. Itu kisah anak yang hilang kan? Belum saja anak itu minta maaf, tapi Bapa itu sudah memeluk anak itu. Saudara, dia mendengarkan ceritamu, dia bangga padamu, bahkan ketika kamu merasa gagal, kamu tetap produknya, kamu tetap manusia yang berharga di hadapan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang kedua. Saya mau mengajak kita semua, ayo. Saudara, pisahkanlah gambar ayah duniawi dengan Bapa surgawi. Ini adalah perbedaan teologis yang paling krusial. Konsep Aba di dalam Roma 8 ayat 15 yang dibawa Yesus di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, itu semua adalah sebuah revolusi yang membedakan setiap pemikiran-pemikiran pada saat itu. Karena dalam budaya waktu itu memanggil Allah sebagai Aba adalah hal yang sangat intim dan berani.
Saudara, ini menunjukkan bahwa relasi kita dengan Allah bukan relasi budak dan majikan yang penuh dengan ketakutan, tetapi anak dan bapa. Ya, anak dan bapa. Saudara, di mana anak dan bapa itu harusnya menggambarkan ya relasi mereka itu ada keamanan, ada kepercayaan. Saudara, kasihnya sebagai default dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kasihnya Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan sebagai aturan utama di dalam setiap kehidupan kita kalau kita mau mendekat kepada Bapa. Bukan sesuatu yang harus kamu curi atau perjuangkan dalam setiap kehidupan kalian semua. Kasihnya sudah diberikan kepada saudara dan saya yang mau datang mendekat kepada Bapa. Saudara, di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32 itu ada kisah anak yang hilang. Perhatikanlah sang bapa dalam perumpamaan ini. Dia menunggu ketika anak itu Bapak Ibu Saudari mau pulang, dia menunggu, bukannya marah. Padahal tuh anak udah kurang ajar loh. Ya, kalau saya jadi bapaknya saya jitak Bapak Ibu Saudari ya. Ya, mungkin ada perasaan marah juga, mungkin ada perasaan kecewa dan lain sebagainya. Kenapa lo anak, gue belum mati udah minta warisan gitu Bapak Ibu Saudari. Ya, itu anak kurang ajar sebenarnya kan, anak si bungsu itu. Tetapi lihatlah respon bapaknya, dia menunggu. Bukannya dia marah, dia menunggu anaknya yang memutuskan hubungannya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Padahal ya anaknya yang memutuskan hubungan dengan bapaknya. Ya, lalu kemudian saudari, dia menunggu anaknya pulang. Lalu kemudian bapaknya dia berlari. Ketika anaknya sudah mau datang ke rumahnya, ayahnya berlari. Ya, dalam budaya timur pada saat itu, seorang bapak yang terhormat dia tidak akan berlari kepada anaknya. Seharusnya anaknya itu yang berlari. Saudara, tetapi bapak ini tidak peduli dengan gengsi. Dia berlari. Itu sebuah tindakan grace, anugerah yang aktif untuk menyambut anaknya yang gagal itu di dalam setiap kehidupannya. Bapaknya ini berlari. Dia tidak menghina anak itu ketika anak itu pulang ke rumah. Dia nggak bilang, hei anak kurang ajar, syukur lu. Kan udah gue bilang kemarin, gak usah pergi. Lu pada pergi kan? Kurang ajar sih lu ya. Minta warisan lagi. Syukurin lo makan ampas babi. Ya saudari. Ya mungkin kalau kita begitu kali ya. Saudara-saudari ini kasih oleh Tuhan. Tapi bapak itu seperti itu. Ya, dia tidak menyebutkan lagi kesalahan anaknya. Loh saudari ini kasih oleh Tuhan. Lalu Alkitab tidak mencatat seperti itu kan. Ya, tetapi saudari ini kasih oleh Tuhan, dia tidak menyebutkan lagi kesalahan anaknya. Dia langsung memeluk. Dia mencium anaknya. Dia memulihkan status anaknya. Saudara, bandingkan kalau dengan ayah duniawi yang mungkin dia sudah pegang batu, ya dia suruh hamba-hambanya siap rajam gitu ya. Itu anak yang kurang ajar pulang, siap-siap. Ayo budak-budak semua siap-siap ya, kita rajam sama-sama. Ya saudari, tapi dia tidak demikian. Ya, itulah ayah duniawi yang mungkin menyimpan dendam, yang mungkin masih mengungkit-ungkit kesalahan anak-anaknya. Tetapi Bapa surgawi tidak demikian. Ya, dia menunggu, dia berlari memeluk, dan dia tidak menghina di dalam setiap kehidupan kita semua. Kalau saudara dan saya datang kepada Tuhan, saudara, kamu dikasihi. Dan kasihnya cukup untuk memulihkan setiap kehidupanmu, serusak apapun kehidupan Gen Z dimanapun kalian berada. Bahkan setiap orang-orang yang sudah bukan Gen Z lagi, kalau kalian nonton channel ini, kasihnya sanggup memulihkan setiap kehidupan kita semua. Satu ketika ada chat masuk di Pastor Deso, ya dia sampaikan, saudara, saya nggak sebutkan nama ya, tetapi kesaksiannya nih saudara yang kasih Tuhan bagus ya. Dia sampaikan, Pak Pendeta, saya ini perempuan, maksudnya perempuan yang menjajakan diri dan lain sebagainya. Saya ini pengen keluar dari situasi ini, tapi saya nggak punya kemampuan karena saya harus karena saya harus bayar hutang, karena banyak hutang harus bayar ini itu dan lain sebagainya. Tapi saya rindu untuk keluar dari lingkaran setan ini. Pak Pendeta doakan ya dan lain sebagainya. Ya, kami sampaikan lewat chat itu supaya dia tetap kuat di dalam setiap kehidupan imannya kepada Tuhan. Berdoa cari wajah Tuhan dan keluar dari zona itu, saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena Bapak juga mengasihi dia tentunya di dalam setiap kehidupannya. Saya nggak pernah mau menghakimi setiap orang-orang yang datang lewat chat. Ya tentunya saudara yang kasih oleh Tuhan. Bahkan setiap jemaat-jemaat yang kami layani yang dipercayakan Tuhan kepada saya untuk saya gembalakan. Saudari yang kasih oleh Tuhan, serusak apapun mereka, kalau mereka kembali, ya saudari, saya tangan-tangan yang terbuka untuk menyambut setiap kehidupan jemaat-jemaat
yang mau kembali datang dalam hadirat Allah. Sekalipun mereka pernah merusak setiap pelayanan, dari pelayanan Pastor Desosus dari kasih oleh Tuhan. Ada. Saudara, yuk kita belajar. Jangan kita mengungkit-ungkit. Jangan kita menyimpan dendam di dalam setiap kehidupan kita semua. Inilah figur daripada Bapa kita semua. Bapa yang menunggu, Bapa yang berlari memeluk kita, dan Bapa yang tidak menghina. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari saya mau mengajak kita semua. Ketika kamu gagal dan suara di kepalamu berkata, dasar payah. Saudara, gantilah dengan suara Bapamu. Kamu adalah anakku yang kukasihi. Amin, saudari. Kita bisa belajar dalam setiap kehidupan kita semua ya. Kamu adalah anak yang kukasihi. Kamu tuh dikasihi. Kamu bukan payah. Kamu bukan produk gagal. Kamu bukan produk yang gak berharga. Kamu justru berharga di hadapan Allah. Dia Bapamu. Mari, habiskan waktumu dalam setiap hadirat Tuhan. Saudara, ini tidak mistis ketika saudara berdoa. Ketika saudara habiskan waktumu di dalam hadirat Allah. Kita memuji, menyembah, berdoa. Sama ketika kita lagi nelpon orang di Eropa pakai WA misalkan, saudara. Kita lagi telepon, mungkin dia ada di daerah mana, di kota mana, di Merauke, di Papua, di Manado, di Ambon, di Sumatera atau di Jawa Tengah sana yang jauh, ya, atau dimanapun saudara ini kasih oleh Tuhan, kita sedang telepon atau ke luar negeri. Kita tahu kita sedang menelpon dan ada penerimanya di balik telepon kita ini. Ketika kita lagi ngobrol. Demikian juga ketika kita berdoa, bersekutu dalam hadirat Tuhan. Saudara, habiskanlah waktu ya bersama dengan Tuhan. Ini bukan mistis, kita tahu ada penerimanya di sorga ketika saudara berdoa. Cobalah dengar lagu rohani yang liriknya tentang kasih Bapa. Dan biarkan kebenaran itu meresap dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Hari depan indah Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Amin, saudari. Latihlah dirimu untuk merasa aman dalam hadirat Allah. Latihlah dirimu untuk merasa nyaman di dalam hadirat Allah. Bahkan saat kamu mungkin hanya duduk diam tanpa alat musik pun, saudara, kita bisa duduk diam, mungkin kita bisa menangis. Bapa, aku mau datang kepadamu. Terimalah segala kelemahan, kekuranganku dan lain sebagainya. Aku mau datang, aku membutuhkan kasih-Mu ya Bapa. Amin, saudara dikasih oleh Tuhan. Dan nanti ketika saudara berdoa dari tempat tersembunyi itu, di kamarmu, di rumahmu, nanti Bapamu yang di sorga pun dari tempat yang tersembunyi itu mendengar setiap doa-doamu. Amin ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Abu Rian, habis pulsaku Pak Pendeta, beli lagi. Ya, habis katanya pulsanya. Cari wifi yang gratis supaya benar-benar bisa nggak ketinggalan gitu ya. Kalau misalkan habis pulsanya, beli lagi dulu. Kalau ketinggalan nanti tonton di channel YouTube Pastor Desa dengan tema yang sama ya, kasih Bapa Surgawi ini. Ya supaya nanti kalau sudah ada lagi, kamu datang lagi ya, kamu tonton lagi supaya memberkati, menyelesaikan sampai nanti akhirnya. Puji Tuhan. Ini yang kedua. Yang ketiga, saudara, dengan cepat saja supaya pulsanya tuh anak nggak habis ya, atau siapa ya, Pak Burian atau mungkin kamu masih muda, saya nggak tahu ya. Tetapi supaya dia nggak kehabisan pulsa, saya cepetin deh khotbahnya nggak lama-lama lagi ya. Saudara, yang ketiga yang dikasih oleh Tuhan, ayo kita belajar menerima kasih Bapa dan memproses setiap luka itu di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Ya, anak-anak Allah di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang pertama. Saudara, tindakan kita selanjutnya adalah menerima identitas yang baru di dalam setiap hidup saudara dan saya. Kamu bukan lagi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, manusia yang lama yang masih menyimpan luka itu. Saudara, kamu bukan anak yang ditinggalkan atau anak yang tidak pernah cukup baik, tetapi identitasmu dibaharui. Kamu adalah anak Allah. Amin. Kamu dan saya adalah anak Allah. Ini proses. Saudara, ini seperti memutuskan siklus yang toksik di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Mungkin keluargamu mungkin broken home, tetapi di dalam Kristus kalian bisa memulai dengan sesuatu yang baru, dengan generasi yang baru, yang utuh.
yang dimulai dari dirimu sendiri dalam setiap hidup saudara. Amin, saudara yang kasih oleh Tuhan. Ayo, saudara yang terkasih di dalam Kristus, terimalah kasihnya, sehingga saudara bisa memproses luka itu dan menyelesaikannya. Tentunya di dalam setiap hidup saudara. Saudara, gimana caranya? Bicaralah pada Bapa surgawimu. Curhatlah. Katakan, Bapa, aku ini sakit. Aku ini marah. Aku ini kecewa. Tolong sembuhkan gambaran yang salah tentangmu di kepalaku ini ya Bapa. Saudara, doa itu bukan ritual. Doa itu hubungan. Sampaikan, Bapa tahu kok ketulusan hatimu. Ketika engkau menyampaikan dan menyebutnya mau Bapa, mau Amang, ya mau apa Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, Papa, Babe dan lain sebagainya. Ya, tetapi kita tahu kita menyebutnya dengan penuh hormat dalam setiap kehidupan kita semua. Kita hanya mau curhat karena kita rindu saudari ada hubungan yang kita bangun dengan Bapa surgawi. Bicaralah kepada Bapa surgawi. Saudara, gimana caranya di dalam setiap kehidupan kita semua untuk menerima kasih-Nya dan memproses luka-luka itu dalam setiap hidup saudara dan saya? Yang pertama, saudara bicara pada Bapamu surgawi. Sampaikan dengan jujur, dengan terbuka apa yang menjadi keluh kesahmu di dalam setiap hati dan pikiranmu. Yang kedua, saudara bacalah surat cintanya. Mulai dari Injil Yohanes, ya Lukas, Mazmur. Lihatlah bagaimana Yesus memperlakukan orang yang tersakiti. Saudara, orang yang dipandang rendah, itulah cerminan hati Bapa. Yesus tetap mengasihi mereka, walaupun orang-orang itu dipandang rendah, walaupun orang-orang itu tersakiti di dalam setiap hidup mereka. Tetapi Yesus seringkali memandang Bapak Ibu Saudari dengan kasih kepada setiap mereka. Bahkan ada seorang perempuan yang pernah melakukan dosa, ketahuan berzina, dan pada saat itu membawa ke hadapan Yesus. Ini kita apa ini orang ini enaknya, kata orang-orang Farisi. Lalu kata Yesus saudari dengan keren dia sampaikan, kalau ada dari antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, silakan yang paling pertama lempar wanita ini dengan batu. Saudara, gak ada yang berani lempar dong dengan batu. Karena mereka kurang ajar semua, pada berdosa semua. Walaupun mereka orang Farisi ahli Taurat, mereka juga berdosa juga. Jadi gak ada yang berani untuk melempar perempuan itu dengan batu. Saudara, ayo, ya bacalah surat atau bicaralah kepada Bapamu di surga. Yang kedua, bacalah surat cintanya, ya di dalam setiap hidup saudara. Ketika saudara melihat ada orang-orang yang mau datang kepada Bapa, saudara, Bapa kita akan menerima apa adanya, ya di dalam setiap kehidupan kita semua. Yang ketiga, saudara carilah komunitas-komunitas yang sehat. Carilah gereja atau komunitas yang memberimu gambaran keluarga yang sehat, di mana ada orang-orang yang bisa menjadi saudara seiman, dan bahkan figur orang tua yang mendukung dalam setiap kehidupan saudara. Ya, saudara bisa dapatkan itu di gereja offline. Saudara juga bisa dapatkan itu di gereja online. Kalau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso, bisa curhat. Saya buka ruang curhat 24 jam di chat TikTok Pastor Deso. Hanya di chat TikTok. Gak ada yang lain Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan ya. Jadi kalau saudara yang dikasih oleh Tuhan, carilah komunitas yang sehat, yang dapat membangun setiap kehidupan imanmu. Ya, di mana mereka bisa menjadi orang tua kita, figur-figur yang mendukung setiap kehidupan kita semua, bukan figur yang menghakimi. Saudara ini dikasih oleh Tuhan dalam setiap hidup saudara. Tapi jangan lupa berubah juga ya dalam kehidupan saudara. Jangan gak mau berubah. Aku mau datang sama gereja tapi aku gak mau berubah. Saudara, berubahlah ya, perbaharui setiap komitmenmu di hadapan Allah. Saudara, kan Tuhan Yesus sampaikan, gak ada yang menghukum wanita itu dengan batu. Tapi Tuhan Yesus sampaikan kepada wanita itu, jangan kamu berbuat dosa lagi. Artinya kamu tinggalkan manusia lamamu. Hiduplah mengenakan manusia yang baru. Amin Bapak Ibu Saudari. Itu kalau saudara mau percaya kepada Yesus dalam setiap hidup saudara. Jangan nanti Senin ngelakuin dosa, Senin malam minta ampun, Selasa lagi ngelakuin dosa, Selasa malam minta ampun, Rabu ngelakuin dosa. Yesus dari itu mah bukan bertobat namanya. Saudara, ya jangan seperti itu dalam setiap hidupmu. Saudara, ayo, mungkin selama ini ketika kalian dengar kata Bapa, yang terlintas adalah wajah papamu yang membuatmu kecewa. Papa yang sering kali marah-marah, papa yang mungkin stres dalam setiap hidupannya, karena pekerjaan dan hubungannya mungkin dengan pasangan dan lain sebagainya. Tetapi hari ini saya mau mengajak kita semua, yuk untuk melihat gambaran Papa, ya melalui setiap kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 9, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa.
Wah, mantap ya. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus sampaikan sendiri. Kalau kamu mau melihat Bapa, lihatlah aku, kata Yesus, Bapak Ibu Saudara. Karena setiap nilai-nilai Allah, nilai-nilai Bapa, sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam setiap kehidupannya. Hanya Yesus yang berani berkata ini. Ya, kamu mau lihat Bapa, lihat aku. Saudara yang kasih oleh Tuhan, gak ada pribadi yang lain yang berani. Saudari, dia menyatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, ya, kalau kamu mau lihat Bapa, lihatlah aku. Lihatlah apa yang aku lakukan. Dan perbuatlah sama seperti apa yang aku lakukan. Saudara, lihatlah Yesus yang menerima perempuan yang dihakimi karena berzina. Dia memeluk anak-anak kecil. Dia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan sakit secara mental. Itulah wajah Bapa surgawimu. Jika kamu mau mengalami kasih Bapa yang sejati pada saat hari ini, yuk saya mau mengajak kita berdoa pada kesempatan saat hari ini, saudara yang kasih oleh Tuhan. Ya, biarlah firman ini boleh menjadi berkat di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Sehingga saudara dapat mengenal kasih Bapa surgawi, melampaui setiap luka di dalam setiap kehidupanmu, ya, terhadap Bapa duniawimu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada kesempatan saat hari ini ya Bapa. Biarlah Bapa surgawi yang kami panggil dengan sebutan Abba, yang penuh dengan keintiman. Hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan segala kejujuran. Kami akui, kami membawa luka. Luka karena figur ayah kami di dunia yang tidak sempurna. Luka karena gambaran tentang-Mu yang menjadi rusak. Oleh karena pengalaman-pengalaman yang melukai setiap hidup kami. Luka yang menyebabkan sakit hati. Luka yang menyebabkan Tuhan sakit di dalam setiap pikiran-pikiran kami. Bapa, ampuni kami jika selama ini kami menjauh dari-Mu, karena kami mengira Engkau seperti ayah kami, seperti papa-papa kami yang duniawi dalam setiap kehidupan kami yang pernah mengecewakan kami. Sekarang saat hari ini, ya Bapa, bukalah hati kami untuk-Mu. Oleh kuasa darah Yesus yang telah menderita dan dibangkitkan untuk kami, kami memutuskan setiap rantai kepahitan di dalam nama Yesus. Setiap penolakan di dalam nama Yesus kami patahkan. Bahkan setiap ketakutan-ketakutan yang berasal dari luka ini kami patahkan di dalam nama Yesus. Ya Bapa, hancurkanlah setiap gambaran-Mu yang salah di dalam setiap pikiran-pikiran kami. Tuliskanlah kembali setiap gambaran-Mu yang sejati. Bapa yang penuh dengan kasih, Bapa yang setia, Bapa yang dekat, Bapa yang baik, Bapa yang rindu untuk berhubungan secara mendalam di dalam setiap pribadi lepas pribadi kami semua yang mendekat kepadamu. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu pada kesempatan saat hari ini. Terpujilah nama-Mu, berkati setiap pribadi, berkati setiap hati, berkati setiap jiwa kami, berkati setiap Tuhan apa yang kami kerjakan. Biarlah Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati studi kami, berkati sekolah kami, berkati Tuhan hubungan-hubungan kami. Berkati ya Tuhan Yesus setiap pekerjaan, usaha maupun rumah tangga kami. Lo genzi-genzi yang sudah menikah, berkati mereka semua juga ya Allahku. Terima kasih pada kesempatan saat hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu. Jagailah kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus firman-Mu boleh terus kami lakukan. Bukan hanya kami dengar, tapi biarlah kami boleh hidupi di dalam setiap hidup kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jagai kami semua dengan malaikat-malaikat pelindung-Mu dalam istirahat kami semua. Di dalam nama-Mu kami berdoa ya Bapa, dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudara, terima kasih. Berapa banyak yang terberkati pada kesempatan saat hari ini? Yang terberkati, saudara bisa tulis dalam kolom komentar. Bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Saudara bisa nulis di dalam kolom komentar ya. Bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Atau dari negara di mana saudara ada. Puji Tuhan. Saudara, terima kasih buat kebersamaan kita pada kesempatan saat hari ini. Terima kasih atas tap-tap layarnya. Terima kasih buat kalian semua. Ya, buat gift-nya juga. Saudara sudah follow Pastor Deso. Terima kasih. Jangan lupa besok kita ada ibadah pagi. Jam 7 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Barat semua. Di channel Pastor Deso. Setiap minggunya saudara dapat beribadah secara online. Lewat channel Pastor Deso. Ya, saudara bisa di schedule saudara, ada ibadah kita bersama-sama jam 7 pagi dan jam 5 sore. Saudara dapat pilih waktunya atau saudara dapat mengikuti keduanya. Puji Tuhan.
Saudara sekali lagi terima kasih buat tap-tap layarnya, terima kasih sudah share, terima kasih saudara sudah follow Pastor Deso baik di TikTok maupun di YouTube. Terima kasih Bapak Ibu Saudari. Jangan lupa dengar khotbah saya di channel sebelah ya, di aplikasi sebelah si merah Bapak Ibu Saudari. Saudara dapat lihat khotbah-khotbah saya yang sangat memberkati tentunya buat segala kalangan, buat segala generasi. Ya Bapak Ibu Saudari, bukan buat orang-orang muda saja, tetapi buat setiap kalangan generasi yang rindu mengasihi Tuhan Yesus dan bertumbuh dalam imannya kepada Tuhan Yesus. Saudara dapat tonton kembali channel YouTube Pastor Deso ketika saudara mungkin sebelum tidur atau saudara bangun dari tidur ya Bapak Ibu Saudari, saudara berdoa dulu lalu kemudian saudara dengar firman Tuhan lewat channel YouTube Pastor Deso, atau saudara mungkin ada kesempatan di siang hari, saudara punya istirahat, atau saudara mungkin lagi macet-macetan, lagi ngantri, Bapak Ibu Saudari, saudara dapat mendengar kembali channel YouTube Pastor Deso dengan khotbah-khotbah yang memberkati. Terima kasih buat kalian semua juga yang sudah mendukung pelayanan Pastor Deso dengan memberikan persembahan kasih, persembahan syukur, ya saudari, donasi, support maupun kolekte yang saudara berikan lewat pelayanan Pastor Deso. Pastor Deso mengucapkan terima kasih. Bagi Bapak Ibu Saudara yang juga rindu untuk memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, donasi, support, ya kolekte apapun namanya, saudari, persepuluhan pun, ya apapun namanya yang saudara kenal lewat persembahan-persembahan itu, saudara, kalau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso dan saudara rindu mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso, saudara bisa berikan setiap persembahan-persembahan itu lewat bio profil Pastor Deso ya. Di bio profil saya ada saudari lewat BCA atau lewat Social Bus. Saudara tinggal pilih kalau Roh Kudus menggerakkan hatimu dan saudara digerakkan hatimu ya, dan saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso. Kalau saudara tidak ada yang menggerakkan ya, saudara tidak terberkati lewat pelayanan ini, jangan coba-coba memberi. Haleluya ya. Tapi kalau saudara terberkati dan Roh Kudus menggerakkan, berilah, maka saudara kita percaya, saudara setiap kebaikan-kebaikan Tuhan akan terus menyertai setiap kehidupan saudara dan saya. Akan terus menyertai keluarga-keluargamu. Percayalah, banyak kebaikan Tuhan bukan hanya materi, tetapi kita mempercayakan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak, ya Tuhan rindu supaya hatimu tidak melekat kepada perkara-perkara materi. Makanya selalu ada persembahannya, saudari, dalam pelayanan Pastor Deso maupun di gereja-gereja juga pasti ada persembahan. Ya saudari, mau ditaruh di belakang, mau ditaruh di depan, mau dipakai kolekte dan lain sebagainya, pasti ada persembahan. Karena saudara, hatimu dilatih supaya tidak bergantung kepada setiap hal-hal materi. Ya, dalam setiap hidup saudara. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih saudara buat kebersamaan kita pada kesempatan saat hari ini. Saudara, dukunglah selalu pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Haleluya. Kalau kami mau nikah, apakah aku harus ngalah? Aku Katolik. Ya tergantung hatimu saja. Pastor, aku masih bingung pacar aku agama Kristen Protestan. Ya tergantung kesepakatan saja. Ya kalian sepakatnya nikah secara apa? Ya mau secara Protestan, secara Katolik. Tapi kan Tuhannya sama loh. Tuhannya Yesus juga kan. Karena denominasi saja mungkin jadinya agak ya bergelombang setiap rencana pernikahan itu. Ya, jadi kalau misalkan kalian sepakat mau secara Protestan silakan. Kalau kalian sepakat mau secara Katolik silakan. Ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang penting kalian berduanya sepakat. Ya sehati. Ya di dalam setiap kehidupan kalian semua. Kalian kan pengen mentuhankan Kristus kan? Bukan pengen mentuhankan denominasi toh. Saudara, yuk sepakat dulu dalam setiap pernikahan kalian. Kalian rindu seperti apa? Ngomonglah baik-baik dalam setiap kehidupan kalian semua. Ya kepada pasangan mau ngomong, kita nikah mau secara apa nih nanti nih? Yuk kita sepakat, kita doakan. Ya jangan sampai jadi berantem, bertengkar cuman gara-gara satu mau denominasi ini, satu mau denominasi ini. Sepakatlah. Biasanya yang berohani itu lebih mengalah, Bapak Ibu Saudari. Ya kalau kalian berohani, kalian akan mengalah ya dalam setiap kehidupan kalian semua. Kita percaya saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita rindu rumah tangga kita ada di dalam kasih Kristus ya. Mau secara Katolik, mau secara Protestan, ya mau secara karismatik dan lain sebagainya, Pentakosta, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ayo yang penting saudara tahu bahwa setiap di atas denominasi itu Tuhan kita semua sama, yaitu Yesus Kristus ya. Jadi jangan saudara dan saya terlalu menggilai denominasi-denominasi dalam setiap kehidupan kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari, ini pandangan saya. Nanti kalau saudara ada orang yang dari denominasi ini dengar saya lagi, mungkin dia berbeda lagi dari apa yang saya sampaikan. Dia pasti mendukung denominasinya. Ada aja orang-orang seperti itu. Tetapi bagi saya saudari, selama kamu percaya kepada Yesus, kita ini semua adalah gereja yang aman.
Manapun saudara berada, di segala zaman apapun, saudara percaya Yesus, saudara kita adalah gereja yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kita semua, ya. Jadi jangan sampai saudara dan saya bingung dalam setiap hal-hal itu. Haleluya, itu saja yang saya coba bisa sampaikan. Sampai bertemu kembali saudara dalam pelayanan Pastor Deso esok hari. Dukung selalu pekerjaan Tuhan, jadilah rekan sekerja Allah lewat pelayanan Pastor Deso. Saya mohon undur diri. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, God bless you. Bersih jiwa, menyegarkan. Bye-bye. Sampai ketemu besok pagi, jam 7 pagi dan jam 5 sore. God bless you ya. Haleluya. Bersih jiwa, menyegarkan dari kota Depok. Oh iya, kalau saudara mau ibadah, saudara ada di sekitar Depok, Jawa Barat, saudara mau ibadah jam 10 lewat pelayanan Pastor Deso, saudara bisa datang secara offline dalam pelayanan Pastor Deso, khususnya di ibadah offline kami jam 10 pagi besok, setiap minggu jam 10 pagi. Kalau Roh Kudus menggerakkan hatimu, kalau saudara ada di sekitar Depok, Jawa Barat, saudara bisa datang dalam pelayanan Pastor Deso di daerah Depok Timur. Alamat lengkapnya nanti saya kasih tahu. Kalau saudara dan saya chat dulu ya, Pastor saya mau datang ibadah Pastor Deso. Ya, saudara nanti saya akan berikan alamat lengkapnya. Saya ada di daerah Depok Timur. Ya, saudari itu gak jauh dari sekitar jalan Margondaan lah ya. Jadi ya sekitar mungkin kalau potong jalan dari jalur Juanda namanya, mungkin bisa 15 menit dari stasiun Pondok Cina, stasiun Depok Lama, stasiun Depok Baru. Itu kan ada beberapa stasiun di Depok ya. Saudara mungkin sekitar 15 menit ke tempat kami dari stasiun-stasiun itu. Puji Tuhan, terima kasih buat kalian semua. Salam dari saya sekali lagi Pastor Deso, bersih jiwa menyegarkan. God bless you. Bye-bye.